Sesampainya di rumah, Maidong merapikan pecahan boneka pohon dan teringat obrolan terakhirnya dengan Zhuang Ji dan membuatnya menangis. 真的算。 Zhuang Ji membawa beberapa oleh-oleh dan pergi ke rumah Nenek Chen, namun mendengar suara Maidong, Zhuang Ji langsung bersembunyi. Maidong memberitahu dirinya tidak pulang sampai malam, jadi menyuruhnya untuk makan di luar dan langsung berpamitan. Nenek Chen merasakan kehadiran seseorang dan bertanya siapa di sana. Mendengar itu Zhuang Ji langsung menunjukkan dirinya. Zhuang Ji membawa banyak camilan untuk Nenek Chen dan menyuruh untuk memakannya. Nenek Chen mengaku saat bertanya tentangnya. Maidong memberitahunya kalau Zhuang Ji sedang dinas dan menurutnya kenapa tahun baru masih pergi dinas. Zhuang Ji penasaran apa yang dikatakan Maidong selain dirinya pergi dinas. Nenek Chen mengaku tidak ada dan hanya sibuk belakangan ini. Di saat Nenek Chen mendekat, Zhuang Ji mengaku dirinya flu, jadi menyuruhnya jangan dekat-dekat. Kemudian Zhuang Ji mau pergi dan langsung berpamitan padanya. Bye-bye. 这说不到2句话就怕絮叨的让人烦，日子多好。 Maidong bersama teman SMA sedang reuni makan bersama, dan salah satu di sana memberitahu kalau ada tamu khusus yang akan datang, dan ternyata itu adalah Zhuang Ji dan membuat Maidong sedikit terkejut. Namun Zhuang Ji tidak mau duduk di sebelah Maidong karena beralasan sedang flu, jadi takut akan menularkannya. Namun teman di sampingnya bertanya apa tidak takut menularkannya padanya. Zhuang Ji beralasan kalau daya tahan tubuhnya kuat dan membuat mereka tersenyum dan langsung mengajak bersulang. Namun Zhuang Ji mengaku tidak bisa minum bir hari ini. Salah satu temannya yang bernama Lian Wei menyindir Maidong karena tidak minum seteguk pun. Mendengar itu Maidong memberitahu karena profesinya. Lian Wei menyinggung kalau bisnis ayahnya yang dijalankan sangat besar dengan mengajaknya minum bir. Namun Maidong tetap menolaknya dan membuat Lian Wei semakin menyindirnya kalau bekerja di antara mayat tidak ada masa depan. Mendengar itu Zhuang Ji menyuruh untuk menutup mulutnya. Liang Wei marah dan merasa wanita tidak perlu ikut campur dengan mengatai wanita kurang ajar dan ingin mengajarinya. Mendengar itu Maidong berdiri dan mengaku akan mengajarinya. 用不用我教教你？ Liang Wei maju namun teman-temannya langsung melerainya. Namun Maidong yang terlihat kesal langsung pergi dari sana. Zhuang Ji mengejarnya dan langsung meminta maaf mengaku kalau dirinya sudah berbuat salah. Zhuang Ji terus meminta maaf karena salah berbicara saat itu dan menyuruhnya untuk bersikap sopan padanya. Mendengar itu Maidong kesal dan menyuruh kembali karena mereka pria sopan, sedangkan dirinya adalah pria brengsek. Maidong menyindirnya jika saat itu dirinya tidak bersedia, menyuruh mengatakannya baik-baik dan tidak perlu mengucapkan perkataan itu karena dirinya adalah manusia dan juga punya harga diri. Mendengar itu Zhuang Ji mengaku salah dan bertanya bagaimana caranya meredamkan amarahnya. Maidong menyuruhnya jangan menyiksanya karena dirinya sangat kesal melihatnya. Mendengar itu Zhuang Ji bertanya apa maksudnya. Maidong mengaku Zhuang Ji sangat menyebalkan dan langsung pergi. Namun Zhuang Ji langsung menggigit tangannya dan membuat Maidong bertanya apa ini caranya dirinya meminta maaf. Namun saat Maidong meninggalkannya, tiba-tiba Zhuang Ji pingsan dan alhasil Maidong berlari menghampirinya. Maidong mengantar Zhuang Ji ke rumahnya dan menunggunya di luar dengan sedikit khawatir, dan saat Niao Niao keluar disuruh ibunya mengunci gerbang, Maidong bertanya bagaimana keadaan Zhuang Ji. Niao memberitahu dia sudah baik-baik saja dan tidur setelah minum obat. Niao Niao mengaku hatinya sensitif, jadi jangan membuatnya marah, jadi akan melaporkannya tentang keadaannya dan menyuruh Maidong pulang dulu. 回去吧，先娘娘。这么长时间。 Zhuang yang mengaku ingin berbincang dengan ibunya dan menyuruhnya duduk. Ibunya bertanya ingin berbincang apa karena sudah malam. Zhuang Yan langsung bertanya kenapa Zhuang Ji bisa sampai pingsan di luar. Ibunya beranggapan karena masalahnya dengan Maidong. Namun Zhuang Yan memberitahu kalau hubungan mereka baik-baik saja dan menyindir kalau akhir-akhir ini ibunya bertengkar dengan Zhuang Zi yang membuat kakaknya mengalami tekanan yang besar di rumah. Mendengar itu ibunya hanya terdiam. Zhuang Yan hanya meminta ibunya mengerti dan membiarkannya melakukan keinginannya. Saat Liao Tao melihat foto almarhum suaminya, dia mengeluh baru saja ditegur anaknya dan dirinya sekarang tidak peduli lagi kali ini karena anak punya keberuntungannya sendiri. Keesokan paginya ibunya menyemprotkan baygon ke kamar Zhuang Ji dan membuat Zhuang Ji merasa ibunya menyemprotkan pestisida untuk membunuh virus.
Ibunya menggodanya kalau dirinya lah virus terbesar di rumah ini, jadi dirinya tidak mau sampai adik-adiknya menderita. Melihat Zuang Ji batuk, ibunya melihat termometer yang sudah ditaruh di dalam tubuhnya dan merasa demamnya sudah turun. Ibunya merasa koyok obat yang dikirimkan Sixia bisa menyembuhkan. Zuang Ji mengaku tidak bisa langsung sembuh, tapi sangat efektif. Dan saat ibunya bertanya apa semua koyok obatnya yang dulu orang itu yang memberikannya, Zuang Ji menggodanya siapa dan menurutnya susah untuk mengatakan Maidong. Zuang Ji memeluk ibunya dan merasa mereka berdua canggung karena dirinya tidak pernah bicarakan tentang pacar dengannya. Ibunya tersenyum dan mengaku reaksi pertamanya adalah siapapun tidak layak, dan merasa bocah liar itu jangan harap menculik putrinya. Ibunya kemudian menyuruh memberitahu apa perbedaan Maidong dengan atasannya yang dulu. Menurut Zuang Ji jika dengan Jitong adalah cinta yang dikira sendiri, sedangkan dengan Maidong adalah cinta sepenuh hati. Mendengar itu ibunya tidak mau dengar lagi dan merasa menjijikkan. Ibunya menyuruh membuat rencana yang baik jika mereka berdua serius. Namun saat Zuang Ji memberitahu kalau dia sudah mengabaikannya, ibunya terkejut Maidong tidak bersedia bersamanya. Bibi Wu pernah memberitahunya rasio di kota Praja dalam usia menikah, pria 8:1, dan yang tidak menarik pun bisa dipilih untuk dinikahi, jadi akan berbicara dengannya, namun Zuang Ji langsung 看他能 melarangnya. 扛几天。 Maidong memberi pesan kepada Zuang Ji bahwa dia sudah ada di depan rumahnya. Zuang Ji sangat senang hingga berlari menuju depan rumahnya, dan ketika melihat Maidong, Zuang Ji langsung memeluknya. Setelah melihat keadaan Zuang Ji yang baik-baik saja, Maidong mengaku akan pergi dulu. Karena melihat Zuang Ji yang tidak memakai mantel di luar rumah, Maidong melepas jaketnya dan memakaikan kepada Zuang Ji dan kemudian menciumnya. Maidong memberitahu setelah sehat nanti, dirinya akan mengajaknya untuk berkencan lagi. Mendengar itu Zuang Ji langsung memeluknya. Pagi-pagi sekali semua orang terkejut melihat Zuang Ji yang tengah sibuk mempersiapkan sarapan untuk semua orang. Ketika melihat wajah Liao Tao bengkak, Zuang Ji mengira ibunya tadi malam tidak bisa tidur nyenyak. Mendengar itu ibunya memberitahu bahwa tadi malam sedang mengawasi dua tikus bertemu. Ibunya takut kalau tikus jantan menyelinap masuk. Mendengar itu semua orang menjadi tertawa. Maidong mendatangi Zuang Ji di tokonya. Karena sedang sibuk melihat ponsel, Zuang Ji mengira Maidong sebagai pelanggan. Setelah melihat Maidong, Zuang Ji terlihat sangat senang sekali. Zuang Ji memberitahu bahwa hari ini menjaga toko sendirian. Mendengar itu Maidong mengaku akan membantunya menjaga toko, kemudian menyuruh Zuang Ji untuk masuk ke dalam toko karena di luar udaranya sangat dingin. 这是什么？哎，等一下， Zuang Ji terus menatap Maidong yang berjaga di luar sambil senyum-senyum sendiri. Maidong menyiapkan makanan untuk Zuang Ji karena hari ini adalah kencan pertama mereka yang resmi. Zuang Ji merasa masakan yang dibuat Maidong sangat enak sekali sehingga meminta Maidong untuk mengajarinya. Mendengar itu Maidong merasa tidak usah belajar, karena apabila ingin makan, dirinya akan langsung memasak untuknya. Zuang Ji beranggapan cinta sebenarnya tidak memerlukan otak, hanya perlu hati. Mendengar itu Maidong beranggapan staf penjualan semua pandai berbicara dan Zuang Ji hanya bisa tertawa mendengar perkataan Maidong. Zuang Ji menyuruh Maidong untuk duduk di sampingnya. Setelah Maidong duduk di sampingnya, Zuang Ji langsung naik di pangkuannya dan 你 memeluknya. 给我老实一点。 Saat Maidong melihat ke arah luar, ternyata sedang turun salju dan membuat Zuang Ji sangat senang sekali. Kemudian mereka berdua duduk di depan jendela kaca sambil memakai selimut berdua menikmati indahnya salju pertama. Dengan sangat detail dan teliti, Maidong mempersiapkan keperluan Zuang Ji untuk mandi. Maidong juga membuatkan skruk yang sangat indah untuk Zuang Ji, dan saat ketika Maidong akan pergi, Zuang Ji menghentikannya dengan menggenggam tangannya dan hendak menciumnya, tapi Maidong menolaknya karena Maidong merasa bahwa Zuang Ji belum siap sepenuhnya. Maidong juga memberitahu bahwa dirinya akan dengan sabar menunggu Zuang Ji siap sepenuhnya. Saat Maidong berjalan pulang, Zuang Ji meneleponnya. Zuang Ji bercerita tentang alasannya tidak membiarkan siapapun melihat kakinya yang diamputasi.
Mendengar semua itu Maidong langsung mengaku bahwa semua itu bukan masalah besar baginya dan bisa melewatinya bersama, karena orang itu adalah Zhuang Ji dan sebelum menutup teleponnya, Zhuang Ji bertanya apakah dirinya mau kembali mendatanginya. Maidong akhirnya kembali, namun saat itu Zhuang Ji sudah tertidur. Keesokan paginya saat Zhuang Ji terbangun, dirinya terkejut ada tangan yang memeluknya, dan saat menoleh ke belakang, ternyata adalah Maidong. Zhuang Ji langsung tersenyum dan bertanya kapan dirinya pulang. Maidong memberitahu saat subuh dan membuat Zhuang Ji heran kenapa tidak membangunkannya, namun Maidong merasa untuk apa membangunkannya dan membuat Zhuang Ji kesal dan memeluknya. Kemudian tiba-tiba ada telepon dari Niao Niao memberitahu kalau ibunya memarahi Zhuang Yan karena Zhuang Ji tidak pulang semalam, jadi menyuruhnya cepat pulang. Kemudian Sixia juga meneleponnya dan dia memberitahu kalau sudah kembali. Mendengar itu Zhuang Ji menyuruhnya langsung ke toko untuk menenangkan perasaan ibunya karena semalam dirinya tidak pulang dan akan menceritakannya nanti. Saat Maidong ingin membantu Zhuang Ji memasangkan kaki palsunya, Zhuang Ji melarangnya. Namun Maidong mencoba memaksanya. Maidong melihat kakinya yang diamputasi dan langsung menggodanya menurutnya memang jelek dan membuat Zhuang Ji memukulnya. Zhuang Ji tersentuh hingga menangis saat Maidong memakaikan kaki palsunya karena Maidong merasa akan segera mahir memakaikannya padanya, jadi menyuruhnya jangan khawatir. Karena perbuatannya yang tulus, Zhuang Ji tidak bisa berkata apa-apa dan langsung mencium Maidong. 甚至还算大。 Maidong mengantarkan Zhuang Ji ke toko, namun di sana ibunya sedang memarahi Zhuang Yan dan Niao Niao. Melihat itu Zhuang Ji menyuruh Maidong meninggalkannya. Namun untungnya ada Sixia yang berusaha menenangkan Liao Tao di sana, sampai akhirnya Zhuang Ji dengan ekspresi bahagia menyapa Sixia yang baru datang, dan saat Liao Tao juga melihat Chen Maidong, Sixia beranggapan Maidong punya ekspresi dan semangat yang bagus, jadi menyuruh Liao Tao tersenyum. Sementara itu Sixia mengaku kalau dirinya mulai menyukai Cui Ge karena berkat dirinya yang menjadi makomblangnya, jadi menyuruh untuk memberi angpau yang besar saat pernikahannya nanti. Mendengar itu Zhuang Ji bertanya apa Cui Ge sehebat itu dan apa yakin dirinya akan menikah. Sixia merasa tidak pernah merasakan seperti ini, kemudian Sixia menyuruh menceritakan tentangnya karena dirinya tidak pulang semalaman, jadi apa yang direncanakannya. Zhuang Ji mengaku hubungannya sangat baik. Zhuang Ji memberitahu kalau dirinya berbincang dengan Nona Huang, dan dia ingin membangun platform informasi teknologi medis, jadi ada kesempatan bekerja sama dengan Sixia di masa depan. Mendengar itu Sixia beranggapan Zhuang Ji maju sebagai perintis dulu, dan jika waktunya tepat akan bekerja sama dengannya. Saat Nenek Chen melakukan panggilan video dengan Nenek Lin, dia memperlihatkan Zhuang Ji yang sedang membantu membersihkan rumahnya dan membuatnya senang, apalagi saat Maidong dan Zhuang Ji mengumbar kemesraan, Nenek Chen juga memperlihatkan padanya. Di saat Zhuang Ji ingin berpamitan pergi, Nenek Chen menyuruhnya beristirahat, sementara Nenek Chen mengaku ingin menceritakan hal lucu pada Nenek Lin. Kemudian Maidong mengantar Zhuang Ji pulang dan sebelum mereka berangkat, Zhuang Ji mengucapkan selamat tahun baru Imlek padanya. 新年快乐，你也是。 Sesampainya di rumah, Zhuang Ji tidak ingin berpisah dengan Maidong dan mengaku tidak ingin pergi sebelum menciumnya. Maidong takut akan kelihatan ibunya. Zhuang Ji menyuruh Maidong untuk masuk ke dalam, namun Maidong merasa ibunya kesal padanya. Zhuang Ji memberitahu kalau sekarang ibunya tidak terlalu kesal padanya dan mengajaknya masuk sebentar, namun Maidong menolaknya, hingga akhirnya Zhuang Yan mengaku tidak tahan dengan menyuruh mereka bermesraan di dalam. Dia memberitahu kalau ibunya pergi ke rumah Bibi Wu. Mendengar itu Zhuang Ji langsung bermanja ke Maidong. Akhirnya Maidong masuk ke dalam, melihat Niao Niao membersihkan rumah. Maidong merasa di rumahnya ada yang harus dibersihkan, tapi Zhuang Ji malah bersih-bersih di rumahnya. Maidong menawarkan ingin membantunya membersihkannya, namun Niao Niao menolaknya dan bertanya apa hubungannya dengan kakaknya. Zhuang Ji menjawab kalau mereka berpacaran.
Kemudian Zuan Yan ingin meminta bantuannya untuk menulis kata-kata Tahun Baru Imlek. Saat Liao Tao pulang, dia terkejut ada sepeda di depan rumahnya, alhasil ibunya yang khawatir langsung masuk ke dalam. Mai Dong membantu menulis kata-kata Tahun Baru Imlek, dan saat Liao Tao masuk rumah, dia terlihat salting dan langsung menuju dapur. Melihat itu Zuang Ji menghampirinya dan memberitahu kalau panci yang akan dicuci itu sudah dicuci Zuang Yan. Ibunya menyuruh jangan mencampuri urusannya dan bertanya kenapa membawanya ke sini tanpa memberitahunya. Zuang Ji menggodanya sebagai calon mertuanya yang baik harus menemuinya. Mendengar itu ibunya heran sudah sejauh mana hubungan mereka dan mengaku tidak ingin menemuinya. Tiba-tiba Mai Dong menghampiri mereka dan menyapa Liao Tao dengan meminta maaf karena datang ke sini tidak menyapanya dan ingin berpamitan pergi. Namun Liao Tao mencegahnya dengan memberitahu kalau akan menyiapkan buah untuknya, jadi menyuruhnya ke ruang tamu. Kemudian Liao Tao bertanya kabar Nenek Chen, mereka juga mengobrol dan saling memuji keluarga masing-masing dan membuat Zuang Ji tersenyum. 儿女啊，都随你家基因才叫好。大冤家，哎呀，我让这顿饭，爷过生日你再来一趟。 Tahun Baru Imlek sudah tiba, Mai Dong berada di rumah Zuang Ji memasak untuk mereka dan Liao Tao terlihat senang dengan pemberian Mai Dong dan menyindir Zuang Ji kalau hadiahnya lebih berarti daripada botol yang dikasih Zuang Ji. Mendengar itu Zuang Ji beranggapan ibunya sudah lupa dengan ketiga anaknya setelah Mai Dong datang. 今时不同往日，远的相近的臭。就是咱们家的福星。带上俩爸，肯定都会特别特别。说的对。 Mereka langsung merayakan ulang tahun Zuang Ji. Ibunya ingin minum sepuasnya malam ini dan menyuruh jangan menghentikannya. Saat makan masakan Mai Dong, mereka semua memuji masakan Mai Dong yang begitu enak hingga Zuang Ji merasa Mai Dong memang merencanakannya dan tidak mengecewakannya. Ibunya mengaku dirinya kehilangan dua suami, namun memberikan laki-laki tertua dan merasa beruntung. Kemudian Niao ingin memakan kuenya, jadi menyuruh Zuang Ji meniup lilinnya. Zuang Yan langsung mematikan lampunya dan mereka semua bernyanyi untuk Zuang Ji. Setelah meniup lilinnya, Zuang Ji langsung membuat permintaan untuk keluarganya. 新的一年，岁月喜乐，万事顺人。 Tiba-tiba Mai Dong menerima telepon dari rumah duka dan memberitahu mereka kalau dirinya harus pergi karena ini darurat. Mendengar itu Liao Tao menyuruhnya pergi karena dirinya paham. Mai Dong langsung meminta maaf dan berpamitan pergi ke semuanya. Keesokan paginya Liao Tao sedang berkumpul dengan warga setempat karena masih liburan. Mereka membicarakan pria di rumah yang sedang bermalas-malasan dan memuji menantu Liao Tao karena bertanggung jawab. Liao Tao mengaku bahkan Mai Dong tidak sempat makan saat malam tahun baru dan membuatnya tidak enak. Tetangganya memberitahu kalau memang di rumah duka beberapa hari ini sedang sibuk karena terjadi kecelakaan yang parah di provinsi. Bahkan korbannya mencapai 50. Mendengar itu Zuang Ji yang sedikit khawatir ingin memeriksanya. Namun Zuang Yan meminta dirinya untuk pergi ke sana. Mai Dong sedang berada di tempat kejadian, dan saat Zuang Yan melihatnya, dia langsung menyapanya. Mai Dong bertanya apa yang dilakukannya di sini. Zuang Yan memberitahu kalau semua keluarga mengkhawatirkannya, jadi dirinya ingin membantunya. Mai Dong memberitahu kalau sudah hampir selesai, jadi menyuruhnya pulang. Zuang Yan mengaku dirinya tidak ada pekerjaan, jadi kalau ingin bantuan, dirinya siap membantu. Mendengar itu Mai Dong akan memberitahunya jika membutuhkan sukarelawan nanti dan menyuruhnya pulang dulu. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Mai Dong terlihat sangat kelelahan dan teringat saat dirinya mengevakuasi korban dan merasa sedih atas semua yang menimpa korban. Kemudian Zuang Ji datang bertanya apa dirinya sudah selesai bekerja. Zuang Ji duduk di sampingnya dan memberikan minuman padanya. Melihat Mai Dong terlihat lemas, Zuang Ji bertanya apa dirinya baik-baik saja. Zuang Ji mengaku jika ingin bicara, dirinya ada di sini dan langsung bersandar ke pundaknya. Mai Dong mengaku hanya lelah, namun kali ini dirinya merasa tidak tenang. Mai Dong bermimpi aneh dan membuatnya terbangun karena ada telepon dari Zuang Ji. Saat Mai Dong mengangkatnya, Zuang Ji bertanya apa dirinya sudah di apartemen. Mai Dong mengaku dirinya baru bangun tidur.
Mendengar suaranya, Zuang Ji merasa Maidong terlihat lelah dan menyuruhnya tidur lagi. Namun Maidong mengaku dirinya sudah siap dan menyuruhnya ke sini. Namun saat membersihkan rumah, tiba-tiba ada telepon yang membuat wajahnya berubah. Zuang Ji datang dengan membawa bunga. Dia mengeluh kenapa dirinya tidak menyambutnya di pintu dan langsung mengucapkan hari kasih sayang untuknya dengan langsung memeluknya. Zuang Ji meminta maaf karena sederhana, namun akan mempersiapkan yang besar untuk tahun depan. 受宠若惊，这是你专程去采的野花。当然，买现成的多没诚意。今后年年给你准备这么低的要求，你等着吧。Zuang Ji merasa Maidong bekerja keras beberapa hari ini, namun Maidong menyuruh untuk tidak membahas pekerjaan karena dirinya punya hadiah untuknya. Saat memberikannya, Maidong menyuruh untuk membuka dan melihat di rumah karena hadiahnya sederhana. Zuang Ji beranggapan kenapa begitu misterius, namun dirinya suka apapun yang diberikan padanya. Mendengar itu Maidong langsung memeluknya. Zuang Ji bertanya ada apa. Maidong tidak tahu dan merasa dirinya sangat takut tua sendirian. Mendengar itu Zuang Ji ingin tahu apa yang terjadi. Maidong memberitahu kalau rumah sakit Nenek Lin meneleponnya dan dirinya harus pergi ke sana. Zuang Ji ingin ikut dengannya, namun Maidong memberitahu kalau Nenek Lin tidak ingin ada yang tahu, jadi harus menghormatinya. Saat Zuang Ji pulang, dirinya penasaran dan tidak bisa menahan sampai membuka hadiah dari Maidong di jalan, dan ternyata hadiah itu boneka pohon yang pernah dibantingnya dan Maidong sudah memperbaikinya lagi. Zuang Ji langsung terlihat senang dan kembali ke apartemennya dan membuat Maidong terkejut saat melihat Zuang Ji kembali. Zuang Ji menaruh bonekanya dan menarik Maidong. Zuang Ji memberi kode dengan melepas bajunya dan Maidong langsung membantu melepas kaki palsunya untuk mengajak adu mekanik.病人的紧急联系人蛮稳定，一会儿再做，刚从 IC 里面转出来。妈，你醒醒！妈，你醒醒！妈，你们一定要救活我！普通的心脏病不是吗？我妈为什么今天突然就不行了？静点好不好？我们你是不是瞧不起我？我告诉你啊，你冷静一点，你说话。 Saat di rumah sakit, Maidong melihat Ciwei yang sedang marah dengan seorang dokter. Melihat itu Maidong datang dan langsung mencoba untuk menenangkan Ciwei. Ciwei merasa sangat sedih karena ibunya sakit dan harus operasi hari ini sampai Ciwei memohon dan meminta tolong untuk berkata kepada dokter supaya dokter menyelamatkan ibunya kali ini. Zuang Ji sedang membuat pangsit bersama dengan yang lain dan membicarakan Maidong yang saat ini sedang mengalami kesusahan, serta Nenek Chen yang kehilangan seorang adik karena Nenek Lin belum juga sembuh. Ciwei menceritakan bagaimana dia dan ibunya sangat menderita setelah kematian ayahnya. Ciwei juga tidak tahu selama ini bahwa ibunya mengidap penyakit jantung sampai Ciwei menangis di depan Maidong. Melihat itu Maidong mencoba untuk menenangkan dan juga meyakinkan Ciwei bahwa dokter berupaya keras untuk menyembuhkan ibunya. 我都陪着。 Zuang Ji sangat senang sekali mendapat panggilan video dari Maidong. Maidong menyuruh Zuang Ji untuk mengkhawatirkannya dengan cukup membantu menjaga Nenek Chen di rumah. 奶奶那边，奶奶能坚持到今天，像都很痛苦，就得把气管切开。需要我去陪你吗？不用，你照顾好不用找我，我先回去了。 Kemudian Zuang Ji mendapat telepon dari gendut yang memberitahu keberadaan Nenek Chen sekarang. Mendengar itu Zuang Ji memberitahu bahwa akan segera menjemput Nenek Chen. 我现在过去，你把定位发我。 Maidong berlari menuju kamar Nenek Lin. Saat Maidong tiba, ternyata Nenek Lin sudah bangun. Kemudian Maidong mengobrol dengan Nenek Lin sambil memijat kepala serta menyisir rambut Nenek Lin dan membuat Nenek Lin merasa sangat bahagia karena merasa di sisa hidupnya masih ada keluarga yang berada di sampingnya.
Nenek Lin meminta maaf kepada Mai Dong karena sudah merepotkannya. Nenek Lin juga berpesan agar Mai Dong dan Zhuang Ji selalu bersama agar Nenek Chen merasa bahagia. 我回来，继续听您讲。我先去收拾一下。 Kemudian Mai Dong pergi sebentar untuk merapikan semua peralatannya. Saat Zhuang Ji pergi mendatangi Nenek Chen, Zhuang Ji melihat Nenek Chen yang sedang duduk melamun. Kemudian Zhuang Ji bertanya mengapa nenek akhir-akhir ini bersikap misterius. Kemudian Nenek Chen memberitahu tentang kematian. 过了70，到了我们这个岁数，就算完成的人，没有离得越近，也不知道。 Mai Dong terkejut melihat suster yang berlarian dari kamar Nenek Lin. Dokter memberitahu kepada Mai Dong bahwa Nenek Lin sudah mengalami kematian otak. 生什么？ 可以向家属宣布了。 Di sisi lain Nenek Chen yang sedang bersama Zhuang Ji mendapat telepon tentang keadaan Nenek Lin. 生什么？生命体征就终止了。机器一旦停止， Setelah mendengarnya, Nenek Chen bertanya kepada Zhuang Ji apa itu kematian otak. Kemudian Nenek Chen mengeluarkan sebuah surat dari Nenek Lin untuknya yang hanya boleh dibuka saat sudah ada pemberitahuan terakhir dari pihak rumah sakit. Nenek Chen merasa sangat sedih saat membaca surat terakhir dari Nenek Lin yang menyuruh jangan menyesali kepergiannya. 得答应我，大，你得，倒也从没什么承欢喜。 Zhuang Ji pulang ke rumah dengan keadaan sedih, dan setelah ibunya mengetahui bahwa Nenek Lin sudah meninggal, ibunya langsung membawa Zhuang Ji pergi ke rumah Nenek Lin untuk mencari Nenek Chen. 死没有关系的话， Saat Zhuang Yan berjalan-jalan dengan angsa Jisan, tiba-tiba angsa Jisan melihat segerombolan angsa lainnya dan membuat angsa Jisannya ikut rombongan tersebut. Hal tersebut membuat Zhuang Yan menjadi sangat sedih karena kehilangan angsa Jisannya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. 生死有命，不上的就放下。 Qi Wei merasa sedikit lega karena operasi ibunya kemungkinan akan berhasil. 所以老姐姐日子，所以 Saat semua orang tengah merasa sedih, Liao Tao mencoba untuk menasehati semua anak-anaknya. 你别低估你陈奶奶，海都能翻过去，一辈子顶你们10辈子。咱就说，哪天生老病死， Zhuang Ji, Zhuang Yan dan Nio Niao pergi ke atas gunung dan mengenang Paman He. Kemudian Zhuang Yan mengaku bahwa dirinya mendengar saat Zhuang Ji telepon dengan si Xia dan berkata akan segera kembali ke Shanghai. Zhuang Yan bertanya bagaimana dengan Mai Dong apabila dirinya kembali ke Shanghai. Mendengar itu Zhuang Ji menjelaskan tentang alasannya kembali ke 没 Shanghai. 有更在乎陈麦冬，只是个销售，追求的不只是生意的背后都可以有。 Kemudian mereka bertiga kembali bermain layang-layang untuk mengenang Paman He dan Nenek Lin. Sebelum pulang, Mai Dong bertemu dengan Qi Wei dan sedikit mengobrol bersama, dan ketika Mai Dong berjalan pergi, dia dihentikan oleh seorang laki-laki yang berada di kursi roda. 请问有什么事儿吗？换个地儿谈谈行吗？行。